warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cantika Ramadina. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fi'il mudhari' mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, beserta dengan contohnya. For your information, video ini tuh saya buat tuh untuk memenuhi tugas dari Bapak Ibnu Rojali SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi ya. Aku akan menjelaskannya, simak dengan baik-baik. Pengertian fi'il mudhari' yaitu ialah al-fi'lu mudhari wa kullu fi'li yadullu ala husuli amalin fi jamali hadiri awil mustaqbali. Jadi fi'il mudhari' itu adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung saat ini atau yang akan terjadi di masa depan. Fi'il itu artinya kata kerja, sedangkan mudhari' artinya sedang atau yang akan terjadi. Jadi, yang dimaksud dengan fi'il mudhari' itu ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau yang akan dilaksanakan. Waktu yang sedang dilaksanakan itu ialah seperti misalnya contohnya aku sedang menulis. Itu yang sedang dilaksanakan. Tapi yang akan dilaksanakan itu misalnya kayak aku dan ibuku akan pergi ke pasar. Kalau yang akan dilaksanakan itu harus selalu ditambahkan dengan kalimat akan. Ciri-ciri fi'il mudhari' itu ialah diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu adalah huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari' yang menjadi tanda bahwa kata tersebut adalah fi'il mudhari' itu ada, yaitu kata kerja akan atau akan datang. Huruf-huruf mudhara'ah itu ada 4, yaitu alif, nun, ya, ta, atau sering disingkat dengan naitu. Fungsi huruf mudhara'ah itu ialah untuk menjadikan kata kerja menjadi fi'il mudhari'. Contohnya seperti misal alif, jadi menunjukkan aku, misalnya uktabu, aku menulis. Nun menunjukkan kami, naktubu, kami menulis. Ya menunjukkan dia laki-laki atau mereka, ya ketabu, ia menulis. Tak menunjukkan kamu atau dia perempuan, taktubu, ya atau kamu menulis. Jadi kalau misalnya ya itu untuk laki-laki dan tak itu untuk ia perempuan. Jadi itu berbeda. Kalau alif itu untuk aku, sedangkan nun itu untuk kami. Dimasuki huruf nasab dan jazm. Huruf nasab adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari', yakni membuatnya berharakat fathah, dan huruf jazm itu adalah huruf yang menjazmkan atau fi'il mudhari', yakni membuatnya berharakat sukun atau tanda jazm lainnya. Contoh sebagian huruf-huruf nasab ini itu ialah ain, bahwa, lan, tidak ada, kain, agar. Contoh, uridu an aqra'a menjadi masuk karena ada an. Contoh huruf jazm itu ialah lam, tidak atau belum, lama, tidak atau belum, sampai sekarang. Contohnya lam yaktub, dia belum menulis, atau lam taqdib, jangan berbohong. Jadi kalau misalnya jazm itu ditambahkan dengan sukun, sedangkan nasab itu berharokatnya fathah. 3. Berdasarkan bentuknya, sahih atau tidaknya, fi'il mudhari' sahih adalah fi'il mudhari' yang huruf-hurufnya tidak mengandung huruf ilal atau huruf lemah seperti waw, ya, dan waw, ya. Misalnya kayak ya turabu, ia memukul, ya tukholu, ia masuk. Fi'il mudhari' muthal ialah fi'il mudhari' yang huruf-hurufnya mengandung huruf ilal. Fi'il mudhari' muthal dibagi 3 macam, yaitu muthal al-afa, huruf ilal terletak di huruf pertama, misalnya kayak wa'auda yat'idu, berjanji. 2. Muthal al-ain, huruf ilal terletak di huruf kedua, disebut juga aswaf. Contohnya qala ya qaulu, berkata. 3. Muthal al-alam, huruf ilal terletak di huruf ketiga, disebut juga naqis. Contohnya
sa'a yas'a. Terus fi'il mudhari itu akhiran katanya bisa berubah mu'rab. Mu'rab ini apa? Mu'rab adalah kata yang berubah harokat akhirnya sesuai dengan posisi i'rab awalnya dalam kalimat. Perubahan ini biasanya tampak pada dhamma, fathah, kasrah ataupun sukun pada beberapa bentuk fi'il. Misalnya fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Misalnya kayak yaktubu, ia sedang menulis. Nah, kalau misalnya waktu yang akan datang itu diawali dengan huruf, biasanya dibantu dengan huruf sya, yaitu saktubu, ia akan menulis, atau dengan safwa, yaitu safia ketubu, ia akan menulis. Jadi kalau misalnya kalimat yang akan datang itu ditambahkan dengan huruf akan, jadi misalnya kayak ia akan menulis, jadi harus dibarengi dengan kata akan. Nah, jadi kesimpulannya fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, terus diawali dengan huruf alif, ya, ta, dan nun, bisa menerima huruf nasab dan jazm, bisa berubah i'rabnya, dan bisa dimasuki dengan sya atau safwa. Baiklah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tentang fi'il mudhari. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa guys.